Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sing mireng apa sing nonton sing cinta perjalanannya aku tapi Gartamis aku Gartambaya sing wong paling sugih sedunia. Intinya pancerita sing apik monggo di wadai sing ora apik kerinduan. Intinya setiap hamba Allah pasti mengalami ujian, sama-sama ujian, cuma bentuknya beda-beda. Nggak mungkin sama, pasti beda. Cuma seakan-akan yang dijalanin saya ini kayaknya, aduh, mudah-mudahan semua teman-teman dan saudara dan anak cucu kita jangan sampai mengalami ujian yang seperti kita ini. Cukup kita rangkum perjalanan hidup saya. Bagaimana itu kisahnya? Kisahnya begini, kita di saat habis peninggalan istri. Jadi sesudah istri keluarga meninggal, Ya. bagaimana ceritanya awal mulanya? Ceritanya begini, saya awal istri mau melahirkan nggak punya daster. Saya kan kerjanya di Cirebon. Saya konfirmasi sama yang udah akrab yang kerja di rumah sakit Sermek, kan khususnya tentara. Tapi alhamdulillah di saat itu kan semua tentara kayaknya baik, nggak bosnya, nggak kepala rumah sakitnya, nggak bos proyeknya. Kita banyak-banyak terima kasih. Setelah itu istri kita meninggal, istrinya Pak Letnan itu memberikan daster 6, langsung perangkat ini pakaian bayi lengkap komplitnya. Saya sama sekali nggak tahu bahwa istri saya itu umurnya udah di ambang itu, nggak tahu. Makanya setelah orang-orang yang di Cirebon dengar bahwa istri saya meninggal, akhir kemudian dia meluncur ke sini, anak tersebut mau dibawa. Cuma kita kan demi anak. Alhamdulillah kita daripada bisa sama anak itu kita bisa pekerjaan. Kalau itu ya kita namanya juga orang nggak punya, membeca anak yang kecil-kecil. Setiap pagi saya mandiin, parmin, naik beca kalau ada penumpang. Berarti becak juga ikut. Alhamdulillah daripada kita nangis, kita kan perlu ekonomi. Seandainya nggak dibawa ya nangis, kita nggak tega mendengar tangisan anak. Jadi dapat penumpang alhamdulillah rabbil alamin, nggak dapat yang penting kita ngomong. Tapi alhamdulillah Allah punya pengasih. Penumpangnya kadang-kadang nanya, ini anak siapa? Anak saya. Kalau ibunya alhamdulillah lagi di Arab Saudi, mau bilang ada meninggal atau tersinggung atau gimana lah. Anaknya nurut, ya alhamdulillah. Yang tadinya aturan ngasihnya 3.000, kadang-kadang ngasihnya 5.000, kan gitu ya. Ya yang kita pernah alami, kita nggak pernah ngurangi, nggak pernah nutupin apa adanya. Setelah itu kita terjadilah kita yang namanya perjalanan hidup. Cuma kita nggak menyalahkan kakak ipar, nggak menyalahkan orang tua, yang disalahkan diri kita, perjalanan kita. Berarti yang pada akhirnya waktu itu datang tergiur atau terbawa ke bersama teman-teman untuk melakukan ritual harta goib itu. Iya, demi anak. Yang mudah-mudahan kita juga udah dengar dari dulu yang namanya pengangkatan harta karun itu cuma hanya mitos, hanya cerita belaka. Kita sudah pernah cerita kepada orang Kuningan, orang Bandung, orang Indramayu. Jangankan kita yang miskin ya, lagi yang orang kaya-kaya aja kalau betul-betul tidak fokus menjalankan harta karun, yang kaya bisa menjadi miskin, kita yang miskin jadi gembel. Cuma apa yang diharapkan? Makanya kita berkali-kali ngumpul sama teman, sama saudara, sama adik saya ceritain apa adanya. Udah nggak usah tergiur, nggak usah tergoda masalah hal kayak gitu. Lebih baik kita jadi tukang ngarit, cari rumput. Entah berapa nanti ada yang bayar, itulah rezeki kita. Kalau kita mengeluarkan keringat dan mengeluarkan otot, insya Allah karena kita balungan kecil, orang menengah ke bawah mau berkoer apa aja juga kayaknya susah. Makanya kita pesen sama teman-teman yang sudah yang belum, jangan sampai kalah goda sama orang-orang yang
pendatang entah siapa, pokoknya banyak sekali lah orang yang mengangkatkan harta karun. Itu apa proses pengangkatan harta karun itu apa aja waktu itu prosesnya? Kalau kita sih waktu mau diproses itu ya tahu-tahu didatengin duduk ada orang 11 bilangnya gini, terus gimana, terutama kita diajak ke pas waktu 3 orang kita malam takbiran, orang-orang pada takbiran, kita jam 12 diantar ke kuburan Curug dagang rokok, tapi jualan malam itu malam telanjang bulat, nggak boleh pakai apapun. Itu supaya biar rokok itu ada yang beli ya, atau gimana? Ya katanya sih ada yang beli. Jadi kita memayu saja karena dia juga katanya kasihan biar dapat rezeki nanti pada datang biar jangan sampai tempatnya di Karangsuwu. Ayo kita bersama kita angkat, ntar cari yang di pinggir jalan. Padahal saya udah memutarkan kata berkali-kali. Sama kalau yang di pinggir jalan jangankan beli, dikasih juga saya tetap masih nolak karena saya tuh punya cinta damai cuma ada 3 hal. Satu, yang di dekat hutan, 2-nya dekat kuburan, 3 kalinya dekat kali. Itu cinta damainya saya. Sampai kapanpun saya menyintai tempat yang sunyi-sunyi. Makanya tahu-tahu orang-orang yang pada datang, kayak ada yang dari mana? Dari Wonogiri, dari Pati, tahu-tahu nyari nama saya. Saya kan nggak pernah tahu dia siapa. Alamin Pak Andi, orang dari Wonogiri datang ke sini, orangnya picek. Kita memang punya pikiran sudut di saat itu. Dari bawah saya panggil sini. Pas itu karena saya masih orang tersebut, kirain orang minta-minta ya. Makanya saya pikirannya tuh jahat karena nggak tahu sih, dia emang nggak bisa melihat ada yang nuntun, nggak taunya orang luar biasa. Sakti ya? Bukannya sakti, dia orang kaya. Orang kaya yang supirnya aja cerita sama saya katanya punya alternatif 3, jadi punya supir pribadinya 3. Makanya di saat itu saya nempat di rumahnya Tony kan kosong rumahnya. Saya di saat itu pas dia datang huruf salam, ya kita buru-buru mau ngambil beras sama duit 5.000. Pas nggak taunya dia langsung kenal saya, makanya saya berhenti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini betul rumahnya Pak Dartan? Loh, Mas kok bisa kenal saya? Dari mana Mas? Boleh saya masuk Pak? Ini bukan rumah saya, ini rumah saudara. Saya tuh di sini monggo. Saya kan apa adanya. Kalau tempat saya itu di bawah, di kandang kambing. Kita bikin emper turun buat tidur anak-anak kita. Memang kenyataannya kayak gitu. Kita alhamdulillah tempat itu setahun lebih ya dia. Lebih. Kan kaminya di Jakarta, istrinya di Jakarta. Ini kan rumah kosong, saya tempatin. Ya kita juga rasa-rasa bersyukur alhamdulillah. Karena anak saya yang sakit gak bisa naik turun pada waktu itu. Makanya saya juga izin kalau boleh ya saya tempat di sini, kalau nggak boleh terpaksa walaupun bagaimana kan adanya di kandang kambingnya tetap kandang kambing. Kambing punya orang, saya juga marok. Setelah itu datengin orang menawarkan, datang katanya bisa gini. Tapi kan kita jawabnya nggak bisa apa-apa ya, kita bilang nggak bisa apa-apa. Cuma ada yang ngeyel katanya ini. Ya terpaksa kita ikutin. Terus ada tujuan apa? Inilah jualan ini di tempat yang itu. Itu setelah kita habis jualan rokok, nihir nggak dapat apa-apa. Udah pas itu 3 bulan kemudian datengin orang yang namanya dia luar biasa bisa memanggilkan apa saja gitu. Tapi kan kita percaya karena kita kan nggak tahu ya. Dia juga kita baru kenal dia, kita turutin. Setelah itu langsung dia berkomunikasi, ada 11 orang. Tapi saya yang dijadikan jago katanya, buat jagonya. Ini datang buat ritualnya untuk mengambil. Iya, cuma satu syaratnya dagang sate kodok kikir.
kikir, duanya sate tekek. Itu di mana jualannya, Pak? Di Watu Karung kali Kemali itu ya? Kali Kemali. Udah pas itu malam Jumat Kliwon, dari sini kita jam 11 kita udah ngomong, tolong saudara-saudara teman-teman saya, kalau saya sih bukannya nolak, cuma ini apakah nggak salah, ini malam Jumat Kliwon lagi khususnya buat kumpulan para wali, para nabi, sedangkan kita kan mau minta tarikan kayak gitu, mungkin kita malah dimarahin. Tapi seorang-orang dia kan nggak pada percaya sama kita. Ya memang dia mandang kita kan kita paling bodoh sih, nggak tahu apa ya. Itu memang udah yakin hari itu pasti Iya, dapat gitu. iya kata dia. Tapi kita sih artinya nggak yakin. Memang di saat itu masanya Gio, kita jualan kata itu ya bilang sate udah matang. Berarti penerangnya pakai giok. Iya, cuma 4 sudut. Sudut 4 sudut, kita yang di tengah-tengah. Memang setelah itu kan si batu tersebut udah ngambang. Oh, punya batu yang gede itu Udah ngambang. Kan cerita dia kan ada siluman buaya putih. Kalau kita kan nggak tahu Iya. mau putih mau hitam mau hijau, yang penting kita mau dimakan mau apa silakan. Cuma kan kita udah pesen sama orang-orang, tolong kita kan bukannya kita menantang, bukannya kita takut, tapi kita kan karena demi teman-teman, intinya kita pesen satu hal. Ini kan seandainya kita mati di tempat juga nggak ada yang tahu tuh kita udah jadi bangke. Tolonglah anak saya sering ditengok atau diberi apa gitu. Tuh, itu pesan iya pesan kita. ritual itu. Iya, biar kita di sana ikhlas ridho. Akhir kemudian dia siap semua, siap berangkat. Udah pas setelah itu, karena kita cintanya cinta kepada Allah, walaupun diterima atau tidak kan kita nggak tahu ya. Iya. Itu kan Allahu alam. Tapi kan kita yakin, walaupun nggak menjalankan sholat, tapi agama kita kan Islam. Tapi kita percayalah kepada Allah. Makanya setelah si batu ngambang itu, Berarti batu itu yang tadinya nancep di tengah kali itu ngambang. ngambang ke sana, ngambang udah goyang-goyang kayak gini, goyang-goyang. Jadi kita kan asma Allah langsung kita sendiri. Alhamdulillahirobbilalamin ya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin ya Allah. Mudah-mudahan kita berhasil. Si batu itu langsung menggelam lagi. Berarti mungkin yang punya nggak mau ya. Kemungkinan setelah itu kita kan diterusin, kan masih ada waktu 1 jam lagi. Langsung yang datang bukannya siluman, tapi yang perasaan kita yang datang tuh orang melayat. Mawa mayat gotong, jadi alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kira kita orang mau kondangan, katanya orang gotong mayat. Berarti di Kelihatan. tengah sungai itu. Di tengah-tengah banyak lebih dari 30 orang. Makanya kita yang meninggal siapa, masa orang Kalibanteng sampai di Watu sini kok nggak ada yang lihat, cuma kita aja, kita kan bingung. Udah pas itu langsung dengeran ayam kukulorok. Jadi kita kan langsung kalau ada yang kukulorok katanya udah hilang, para goib udah nggak mau muncul. Berarti Kita masih gagal kabar lagi aja, ya? gagal. Jadi kita kan gedut. Udah pas itu orang-orang pada datang. Ayo kita pulang. Kalau nggak ada yang pulang, pasti ada korban di antara salah satu. Demi Allah kita semua orang kabur sampai pesajian apa aja, gaman yang kita diblokin di situ tinggal. Udah pas itu satenya paginya yang makan siapa? Sate kodok kikir, sate tekek. Berarti itu waktu pas di Kemali itu berapa macam sate berarti? Satenya cuma dua macam, tapi banyak. Orang kodok kikirnya aja kita ngambil 9, tekeknya ada 4. Malah ini si Tony yang digigit pada waktu ngambilnya. Di rumahnya Tony kan banyak tekek pada waktu itu. Akhir kemudian pas kita pulang langsung kita ditanyain sama rombongan itulah, gimana sih kenapa gagal? Bukannya gagal, makanya kalau di situ jangan sebut asma Allah. Kalian orang apa sih? Katanya Islam semua. Kenapa kita nggak boleh nyebut asma Allah? Karena kita tuh sudah melekat di hati. Sandung aja kita pasti sebutannya cuma asma Allah. Ya kita kan nggak tahu. Coba kalau kita mau berangkat diterangin, tolong ya nanti jangan menyebut asma Allah sedikit pun. Jadi kan kita di saat itu kan mungkin ingkar ya.
Ya kita nggak mau kalau dikasih saran kayak gitu. Berarti memang harusnya nggak boleh nyebut asma Allah, Pak. Iya, kata orang-orang. Akhir kemudian itu gagal. Langsung ini suruh cari kalong, beli kalong, mau beli gagak kan nggak ada, tapi harganya mahal 15 juta. Orang-orang tersebut katanya nggak mau. Kalau kita sih nggak, saya tantang, udah tempat yang mana, pokoknya kalau ada sate gagaknya saya siap. Kan bangsa-bangsa kayak gituan kan yang punya uang cuma Gandharwo. Selainnya Gandharwo nggak punya uang. Cuma kita kan dibawain uang bibit 200. Ini duit tersebut buat apa? Kata orang-orang yang ikut kita, kata gini, nanti seandainya muncul sesuatu, dagang apa mang? Dagang sate, terus belinya pakai apa? Itu duit tersebut ditamengin, pakainya ginian, udah. Ditunjukin. Iya tunjukin, pakainya kayak ginian, terus satunya berapa? Udah digorong aja, ini yang 3 kardus penuhi, nanti satenya buat kamu semua. Kata dianya. Jadi waktu itu berarti pakainya sate kalong enggak? Pakai sate gagak? Sate kalong pada waktu itu, sate gagak belum ada. Itu di mana? Itu di kuburan Duku Mingkrik. Makan Duku Mingkrik sampai 3 kali Jumat Kliwon pada waktu itu. Ya kita memang nyarinya yang agak lembab lah. Pojok Kidul Wetan kita yang nyarinya di situ. Memang itu istananya 3 desa. 3 dusun, Duku Mingkrik, Kardoja, Kalen Pandang. Tapi yang muncul cuma apa? Cuma ledekan saja, bukannya mengeluarkan uang atau mau beli apa, mau jual apa man, enggak. Ya cuma ngeledekin, jewer kuping. Berarti itu cuma Kliwon juga, Pak? Cuma Kliwon terus, nggak pernah yang lain. Udah pas itu kita dijewer kuping ini telinganya. Berarti pas jualan dijewer gitu? Iya, kita lagi duduk mau mengangkat langsung dijewer sampai berdiri. Udah pas itu kita tampet nggak ada siapa-siapa. Kita langsung ada yang jatuh dan ditempatin lagi dijewer ke kuping kiri. Udah pas itu kita ambil lagi empongan, sampai ngulur kanan kiri pokoknya mah. Udah itu terakhir yang namanya jual kayak gitu kan telanjang bulat ya, nggak pakai celana dalam, nggak pakai apa. Katanya kalau pakai celana dalam kan nggak ada memunculan sesuatu. Berarti syaratnya harus telanjang. Kita mah apa kata dia lah, kita mauin saja. Iya. Makanya di saat kita mau maju kayak gitu terus jaminannya apa? Seandainya ini, maksudnya jaminan apa mas? Ini seandainya ada sesuatu memunculan yang tertentu yang di makam atau di Batu Dekarung, ya kan di situ kan makanya pantauan CCTV atau apa gimana caranya? Jangankan kita lari. Kita geser segini aja, potong kaki kita pakai golok, berarti kita pengecut, kita kan bilang gitu. Nah, pada waktu itu tuh suhu yang alhamdulillah dia bilangnya gini, udah kalau kayak gitu saya 100%, tapi dengan cara dimandiin kembang dulu. Berarti sebelum berangkat, dimandiin di rumah, mandi kembang, terus mau dibawain gaman, akhirnya kan nggak ada memunculkan sesuatu. Gagal lagi nyampe 9 tempat nggak ada yang satupun. Makanya saya pesen sama orang-orang, udahlah mendingan berhenti, jangan kayak gini. Kalau mau cari ginian mah aduh susah. Udah sekali aja sampai gagap, harganya berapa, terus siapa yang tahu bahwa ini tempatnya kayak apa, saya datengin. Saya bukan nantang, karena satu kasihan sama kalian semua karena udah berkorban, katakan gitu. Jadi ya gimana lagi ya, namanya juga teman-teman mungkin dia memandang kita seakan-akan paling terdasar yang mungkin punya rasa hibah. Namanya teman kita juga berarti niat mereka memang mau baik mau datang ya. Iya, tujuannya sih mau mengangkat cuman kita. Mungkin caranya yang salah. Tapi kita yang namanya perjalanan hidup kita jalanin ya. Kalau kita sih percaya, padahal kita sudah mengatakan segala-galanya. Kita di saat-saat kita di Cirebon aja yang kita pernah jabat tangan sama yang punya indera keenam, kita udah nggak ini, tapi orang-orang tersebut kan nggak pada percaya. Udah saya bisa, ya udah kalau situ bisa. Akhir kemudian udah kita gagal lagi. Punya apa sih? Kenapa sih gagal semua? Nggak pernah satu pun yang hasil. Ya sudah, kalau situ tahu bahwa kita punya apa, buanglah. Kita juga kepengen menikmati
barang-barang harta karun yang orang cerita, jangan cuma ceritanya aja, kita juga ingin memanfaatkan kayak apa, apalagi kita kadang lagi kayak gini, makanya kita diombang ambing, kita sih dibawa kemana aja mau, bukannya saya takut, walaupun ditaruh di atas air juga kita siap, kalau ada yang naruh berarti ada yang tanggung jawab, kita kan bilang gitu, nggak mungkin saya lari, yang penting saya anak titipin sama tetangga yang nungguin buat anak saya bangun. Berarti pada akhirnya memang nggak dapet ya, sama sekali nggak pernah dapat apapun. Jadi selama jualan ini, jualan itu, jualan sate, iya. apa sate gagak, sate gagak memang belum. Sate gagak belum. Ya. Belum. Pokoknya berkali-kali jualan apa aja yang di tentang makam andong, makam curug, terus makam buku mingkrik, makam kalen pandang, terus makam di Kubang Jati, makam seng yang mau Kersana, makam seng, terakhir di Kubang Jati, terakhir di Jubang SD 01, pisang lutuk bolong, tingginya 7 meter, sampai puluhan tahun nggak pernah berbuah, katanya penghuninya Raja Kuntilanak. Tapi di saat itu kita duduk dari jam 9 sampai jam 3, nggak ada satu retak sekalipun, nggak ada. Tapi kenapa pas 3 harinya itu guru yang dari sekolah SD 01 Jubang nyari saya, ngasih rokok, dia terima kasih, katanya banyak anak sekolah yang kesambat mati, sampai sakit. Tapi setelah itu pisang itu mati semua, saya juga nggak tahu. Boro-boro kata guru, bapak kencing di situ ya? Boro-boro kencing. Orang nggak minum apa-apa, nggak makan apa-apa, kencing duduk doang. Tempat pembuangan di pojokan sekolahan. Jadi memang pisang itu angker gitu ya? Katanya angker, tapi kenyataannya nggak ada ketek pun, nggak ada ketek satu pun nggak ada. Tapi kenapa tiba-tiba kok pas 3 harinya pada mati semua, alum langsung mati, sampai sekarang ya udah nggak ada pisang tutup bulung. Berarti bagaimana Pak itu kesimpulannya mengenai harta karun itu? Akhirnya ya gagal total, makanya pas itu langsung datang. Tapi dia kan pakainya jikir, udah pakai jikir. Memang awal pertamanya bukannya kita aja yang tahu, semua orang pada tahu karena dia memang punya sihir atau punya sulap ya, bisa mengeluarkan uang dari kolong meja. Kardus yang tipis 21 in bisa penuh. Kita tahu sendiri ya, banyak yang tahu, orang kalian pada tahu. Tapi nggak tahu duit itu larinya kemana. Di saat itu mah memang kelihatan. Ya kelihatan, cucu kita pengen ke supermarket sekali ngambil 300 dihabisin, nggak boleh ada sisa. Ya belanja 300 kan banyak ya. Pada waktu itu 3 kali lah cucu saya setiap kesini langsung, Mbak kepengen ke supermarket, kan waktu itu kan masih anyar, masih baru ya. Akhir kemudian kita ngomong sama orang Bandungnya, kita mau main cukup teh ayam jajan ke supermarket, duit jalan duit lo tinggal nyokot besok cokot seberapa nyokot nak, aku sekali cokot banyak kebiakan ulang pakai sisanya. Tapi kayak ulang beli rokok Samsu, orang teh lamun misal rokok Samsu kena ranjok, itu orang Bandung. Akhir sekali ngambil 3 lembar uang asli itu, makanya orang-orang pada datang semua. Makanya kita bingungnya apa, yang tadinya 3 orang 4 orang tahu-tahu nyampe 2-3 orang yang dari Bunta, Kalipasir, dari Songgong, Tanggungan, Kersana, banyak ngumpul. Kita bingungnya di situ, tarikannya pakai apa? Orang-orang yang habis korban luka-luka bisa kumpul jadi satu. Setelah itu kan gagal lagi. Tempat kita dijadikan gardu 1. Langsung kita udah dipantau sama polisi, kita takut. Depan rumah kan kayak parkiran motor kan banyak ya, datang orang banyak. Akhir kemudian saya bilang sama teman kita, pindah jadi gardu 2. Udah pas itu Buntra kan 4 orang ikut. Akhirnya
pindah lagi ke Buntrak. Jadi tempat saya gardu 1, larangan gardu 2, Buntrak gardu 3. Jadi permainan agar kemudian kalau di sini membaguskan gardu 3 sekarang sinyalnya bagus. Jadi gimana caranya? Di sini ada yang belum bayar infak, usahakan. Berarti memang sebelum zikir apa gimana itu harus bayar infak gitu. Bayar infak dulu. Pertama dipintain 2.550 per orang. Per orang. Ya kita orang miskin dipintain gitu karena barang tersebut itu udah ngumpul di rumah saya. Jadi terus ini makanya kapan Pak? Nanti ambil ini api yang gede, langsung beli kertas cepun. Kertas kan cuma diginiin loh, diginiin pas itu bisa bentuk tulisan kayak pakai sungutan rokok. Rezeki kadartam, hak guna pakai Selasa Kliwon pada sholat subuh. Sedangkan kita kan malam minggu, makanya mantu kita kan lagi tidur saya bangunin roh, bangun cari uang 2.550. Pokoknya temponya 10 hari lah. Anak kita sampai rembangan motornya saudaranya harga 4 juta. Berarti kita lagi ketipu. Berarti memang hal-hal seperti itu yang itu cuma tipu-tipu doang. Tipu-tipu doang. Makanya kalau ada orang pendatang bukan nggak kenal terus ada cerita kayak gitu, mendingan kita disekak-sekar sekalian suruh pulang. Kalau pengen selamat, sebab di sini udah banyak korban. Berarti memang kesimpulannya memang nggak ada rezeki yang gampang. Nggak ada. Harus kita mengeluarkan keringat. Harus kita mengeluarkan keringat, mengeluarkan otot benar-benar. Jangan kita mengharapkan demikian, sedangkan harta karun itu yang punya siapa? Yang punya itu kaki karun. Kaki karun jangankan buat tetangga dan saudara, buat orang lain, anak cucunya sendiri aja minta nggak pernah dikasih. Paling kikirnya itu kaki karun. Kenapa? Hartanya dicariin terus. Makanya berbondong-bondong sampai di luar negeri, sampai di Indonesia juga bukannya ribuan orang, puluhan ribu orang yang sampai detik ini masih banyak cerita. Masih banyak yang mencari itu. Tapi memang sebenarnya memang nggak ada ya, nggak ada yang pernah berhasil. Nggak ada. Orang yang meskipun melalui ritual apa gitu. Percuma, pada capek-capek. Intinya yang udah kita alamin capek, udah 9 kali tempat, kepengin yang demikian, mengharapkan sesuatu yang kita nggak terlalu capek tapi nyatanya nol. Janganlah, mendingan kita macul atau cari rumput, nanti ada bayaran tak berapa, kita syukurin aja, syukur kepada Allah, jangan kurang-kurang, bersyukur. Intinya kita disyukurin terus. Ya gitu aja ceritanya ya, memang sebangsa takarun atau apa itu memang sebenarnya memang belum ada yang berhasil kan? Belum ada. Nggak yang di Cirebon, nggak ada yang di Bandung, nggak di Indramayu, cuma korban semua, korban. Lagi-lagi dengar korban, lagi-lagi dengan korban. Ya kalau suhunya datang sih dipuja-puja, yang biasanya makannya paling tempe juga langsung dibeliin sate. Ya namanya tipu muslihat, gimana caranya sih ya, makanya kan modus semua. Makanya kita juga yang dulunya kita yang beca, orang-orang banyak kumpul di Cirebon kan mengharapkan kayak itu semua. Jadi udahlah, mendingan kita beca, kalau dapat hasil kirimin sama anak istri. Jangan mengharapkan kayak gitu. Contohnya yang warga juga pada bangkrut gara-gara perjalanan harta karun, bukannya nambah malah belum tikar pokoknya. Makanya kita pesan sama teman-teman kita semuanya, jangan pada terpengaruh tentang pendatangan orang-orang asing yang punya cerita-cerita menjanjikan yang manis. Lebih baik kita yang didengerin janji pahit, nanti hasilnya manis, itu baru kita ambil kesimpulannya. Tapi kalau ceritanya manis dulu, janganlah, itu modus, semuanya modus. Itu rata-rata aja yang melakukan ritual untuk berhasil, apalagi yang kayak gitu. Nah, iya. Ya itulah ceritanya teman-teman, untuk semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Ada pesan terkait buat penonton di rumah? Ya, para penonton yang masih setia mendengarin cerita-cerita saya tuh bukannya mengada-ngada. Yang saya ceritakan yang kita pernah jalanin. Tolong jangan sampai tergiur, jangan sampai termudah asutan orang-orang yang nggak pernah menjalankan. Intinya mah yang udah kita alami semuanya nol, hanya tipu belaka.
Amin.